meraih kemuliaan dengan mujahadah an-nafs, nudon, dan ukhuwah. Dai SMA kelas 10 oleh Zaim Kipron. Kompetensi dasar: biasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, mujahadah an-nafs, sangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah adalah perintah agama. Tunjukkan perilaku kontrol diri, mujahadah an-nafs, sangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah sebagai implementasi perintah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah. Membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Peta konsep: meniti hidup dengan kemuliaan. Analisis dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia. Hidup mulia dengan pengendalian diri, mujahadah an-nafs. Hidup mulia dengan prasangka baik, husnuzon. Hidup mulia dengan persaudaraan ukhuwah. Bacaan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Bacaan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ada alif lam tamsiyah, ada mat bi, ada ikma, ada idhar safawi, ada mat arid li sukun, ada idhom bi gunah, ada idhom bila gunah. Terjemahan kata: Istanibu katsiran minad-dhon, jauhilah banyak prasangka. Inna ba'dad-dhon, sesungguhnya sebagian dari prasangka. Ismun, dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari keburukan orang. Wala yaghtab, dan janganlah menggunjing. Ayuhibbu, kah suka, ayyakul, makan, lahma akhi, daging saudaranya. Karihtimu, untuk kamu merasa jijik. Wattaqullah, takwalah kepada Allah. Tawwabun, Maha penerima taubat.
Bacaan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, baikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Bacaan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Kajian ilmu tajwid. Ada alif lam qamariyah, ada mad tabi'i, ada idhar safawi, ada mad sukun. Terjemahan kata, innama, sungguhannya, tidak bisa tidak. Al-mu'minun, orang-orang mukmin, wah saudara. Aslihu, maka kalian damaikanlah, baina akhwaikum, di antara saudara kalian, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'alakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Hadis tentang pengendalian diri diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang prasangka baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tentang persaudaraan. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Pengertian mujahadah an-nafs. Kendalian diri adalah menahan diri dari sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar terjaga dari semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian husnudzon. Husnudzon berarti berprasangka baik atau berpikiran positif. Makna lain adalah sikap atau keadaan jiwa yang mampu memahami dan menilai sesuatu secara baik dan bijaksana. Sebaliknya, orang yang selalu berpikiran negatif atau berprasangka buruk disebut dengan suudzon. Pengertian ukhuwah. Persaudaraan dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tapi persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama makhluk Allah. Macam ukhuwah. Ukhuwah ubudiyah yaitu persaudaraan atas dasar ikatan ketaatan kepada Allah. Ukhuwah Islamiyah atau dunia atau persaudaraan yang didasari oleh rasa seagama dan seakidah yaitu Islam. Ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan yang didasari oleh rasa kebangsaan. Ukhuwah insaniyah atau basyariyah adalah persaudaraan yang didasari oleh rasa kemanusiaan. Contoh perilaku pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan.
Pengendalian diri. 1. Bersabar dan tidak membalas atas ejekan teman. 2. Memaafkan kesalahan teman dan orang lain. 3. Ikhlas jika mendapat cobaan dari Allah. 4. Menjauhi sifat dengki atau iri pada orang lain. 5. Mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Sangka baik, husnuzon. 1. Mensyukuri harta benda yang diberikan oleh Allah. 2. Memberi apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh orang lain. 3. Menerima dan menghargai pendapat orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. 4. Percaya diri, yakni yakin dengan kemampuan diri sendiri. 5. Saling menghormati antar tetangga dan tidak mencurigainya. Persaudaraan, ukhuwah. 1. Menjenguk, mendoakan, membantu orang yang sedang sakit atau terkena musibah. 2. Mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. 3. Bergaul dengan orang lain tanpa memandang suku, bahasa, budaya, dan agama. 4. Menghargai segala perbedaan suku, bahasa, budaya, dan agama. 5. Menghindari segala bentuk tawuran.